Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan manfaatkan bekas mesin TV yang sudah rusak. Jadi bekas mesin TV ini kebetulan mesin TV bekas Cina ya. Dan ini berlaku untuk bekas mesin TV merek apapun. Dan yang kita ambil di sini adalah benda hitam yang satu ini teman-teman. Jadi di mesin TV itu cuma ada satu seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya akan saya lepaskan dulu dari papan PCB. Nah, jadi untuk barangnya yang kita ambil kurang lebih seperti ini ya. Ada 3 kabel di sini dan ini ada pin-pinnya juga. Dan selanjutnya teman-teman ambil lagi di bagian bekas mesin TV-nya. Teman-teman bisa cari untuk IC yang berbentuk seperti ini ya. Dan untuk kodenya itu di IC ini ada 3 pin. Untuk kodenya bisa kita lihat ini untuk C5929. Jadi teman-teman langsung aja ambil IC yang seperti ini ya, 3 pin. Nah, misalkan kode IC-nya itu berbeda nggak masalah teman-teman, yang penting 3 pin ya, sejajar dengan biasa ini disebut dengan IC horizontal dan vertikal ya, karena itu ada 2 biji. Oke, ini dia untuk bentuk IC-nya dan untuk kodenya C5929. Bisa juga kalau misalkan nggak ada yang seperti ini masih ragu, teman-teman bisa gantikan dengan TIP41C atau TIP31C. Nah, untuk selanjutnya teman-teman ambil sebuah kabel kawat. Jadi untuk kawat ini, kabel kawat tembaga yang kecil, ini bekas dari kabel wifi ya. Untuk ukurannya itu di kira-kira 0,5 mili ya. Untuk kabelnya itu kecil dan bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan usahakan menggunakan kabel warna 2 supaya nggak keliru teman-teman. Oke, di sini untuk kabel tembaganya. Jadi saya ikat dulu di bagian atas. Nah, kita ikat jadikan satu seperti ini. Dan selanjutnya ambil alatnya yang kita ambil dan kita pasangkan kabel kawat seperti ini ya, yang satu dari depan seperti ini. Ambil salah satu ya. Jadi modelnya seperti ini. Dan kita ikat seperti ini. Ini harus kencang teman-teman ikatnya untuk bagian sini ya. Usahakan kencang sekali. Ya jangan sampai putus, yang penting erat ya teman-teman ya. Dan kita pasangkan masing-masing di minimal itu 7 lilitan ya, masing-masing 7 lilitan. Dan teman-teman perhatikan ya, ini saya masukkan dari depan, dan polybagnya itu usahakan di bagian pin harus ditaruh sebelah kanan supaya nggak keliru ya, bisa supaya nggak gagal sih sebenarnya. Jadi diikuti saja seperti ini. Ini nggak bertumpuk ya teman-teman, tapi ini sejajar, dan kita buat ini sebanyak 15 lilitan. Dirasa sudah cukup untuk kebutuhan lilitannya. Lanjut di bagian sebelah yang satunya, untuk kabel yang satunya kita pasang dari bawah ya. Oke, kita putar dulu di bagian kabel atasnya supaya lebih erat lagi ya.
Dan untuk lilitannya juga sama dengan yang kabel warna putih. Dan untuk memastikan kalau sudah dirasa sudah cukup, teman-teman bisa hitung kembali ya di bagian lilitannya. Oke, ini sudah benar untuk lilitannya masing-masing ada di lilitan 15 ya. Oke, untuk selebihnya kita potong. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk bagian kabel warna putih ada sebelah kanan, oranye ada di sebelah kiri. Sebenarnya nggak harus kabel warna oranye dan juga putih juga sih kawan-kawan. Juga bisa gunakan kabel warna apapun, yang penting dua warna ya. Untuk membedakan saja sebenarnya. Selanjutnya di bagian IC tadi yang C5929, dan juga untuk pendinginnya juga saya ambil ini atau heatsink ya, heatsink atau pendingin IC. Dan juga di sini saya butuhkan resistor. Saya gunakan resistor yang berukuran 100 ohm. Untuk warna gelangnya itu coklat hitam coklat. Ya, ini coklat hitam coklat. Ini untuk ukuran resistor yang 100 ohm. Lanjut kita pasangkan ke bagian heatsink atau pendinginnya. Jadi nggak usah isolator, langsung saja pasangkan seperti ini dan kasih skrup. Lanjut untuk resistor yang 100 ohm, ini pemasangan bolak-balik tidak masalah ya. Untuk resistornya kita pasang di bagian pin 1. Ingat, untuk resistornya pemasangan pinnya bebas ya, karena untuk resistor itu non polar atau tidak mempunyai sisi negatif atau positif. Bisa perhatikan ini yang ada pinnya. Jadi teman-teman ya, perhatikan ini ada pin sebelah kanan dan juga kiri, paling ujung atas itu kita kasih kabel warna bebas ya. Pokoknya di bagian pin paling ujung-ujung antara kanan dan kiri kasih kabel warna bebas. Oke, jadi saya kasih kabel untuk pin yang paling ujung-ujung seperti ini ya. Saya gunakan kabel warna. Dan selanjutnya di bagian perkabelan ini teman-teman bisa perhatikan ya, yang ada pinnya itu sebelah kanan ya. Dan di bagian kabel warna putih kita pasang di bagian pin tengah ya. Oke, kita pasang di bagian pin tengah dari IC. Dan selanjutnya di bagian kabel warna oranye kita pasang di ujung resistor. Oke, untuk selanjutnya teman-teman siapkan fittingan lampu. Untuk fittingan lampu ini bebas ya, dan kita pasang secara terbuka seperti ini ya, supaya lebih real untuk penjelasannya itu lebih enak ya. Ya, saya kupas dulu di bagian kabelnya dan kita pasangkan. Ini bebas untuk pemasangannya, kanan dan kiri nggak masalah ya. Jadi dipasang seperti ini, di sebelah kiri kita kasih satu, di sebelah kanan juga kita kasih kabel satu. Nah, selanjutnya teman-teman siapkan baterai yang berukuran, untuk baterai berukuran apa ya? Untuk baterai bekas HP merek apapun. Ini untuk tegangannya 3,7 volt. Oke, untuk fittingan lampunya kita kasih lampu yang minimal sih 3 watt ya teman-teman ya. Karena lampu untuk minimal 3 watt. Dan lanjut di bagian yang positif kita taruh di bagian kabel yang tengah yang tersisa ya.
Dan selanjutnya di bagian yang negatif, kita taruh di bagian pin IC nomor 3 ya, sebelah sini ya. Pin terakhir. Dan bisa teman-teman lihat. Nah, ini dia untuk lampu LED-nya itu menyala ya. Oke, jadi untuk baterai 3,7 volt bisa menghidupkan lampu LED yang tegangan listrik 220. Jadi alat ini berfungsi sebagai inverter sebetulnya teman-teman. Jadi barang bekas kita jadikan inverter 3,7 volt, itu bisa support lampu LED yang 5 watt atau 8 watt atau 10 watt. Dan kalau kita perhatikan di bagian kabel ini ada tegangan listriknya teman-teman. Nah, apakah bisa kelihatan di kamera? Itu bisa kelihatan apa enggak ya? Oke, akan saya jelaskan lagi. Nah, kita zoom seperti ini. Nah, itu dia ada percikan listriknya ya. Oke, ini ada tegangan voltasenya. Jadi ini kita amankan saja, kita nggak pakai yang itu. Dan kita fungsikan di bagian pin-pinnya saja ya. Untuk bagian kabelnya diamankan saja atau dikasih isolasi ya. Oke, jadi alat yang kita buat dari barang bekas ini daripada dibuang, jadi kita jadikan inverter tegangan 3,7 volt menjadi tegangan AC 220. Usahakan menggunakan lampu LED, kalau lampu pijar nggak bisa. Ini benar-benar real teman-teman. Ya, asal jangan dipegang dua-duanya ya. Kalau misalkan satu seperti ini, satu-satu seperti ini, nggak nyetrum teman-teman. Tapi kalau dua-duanya saya nggak sarankan ya, meskipun saya nggak pernah coba, tapi saya tidak sarankan karena ini untuk tegangan yang sudah dirubah. Jadi tegangan DC berubah menjadi tegangan AC atau inverter DC atau AC menggunakan barang bekas. Jadi ini berfungsi dengan baik dan bisa kita gunakan sebagai lampu darurat ya. Oke, untuk tegangan kabelnya kita cek menggunakan DC karena ini untuk arusnya itu DC ya. Oke, kita pegang seperti ini tegangan DC sebenarnya. Kita cek untuk tegangannya itu berapa volt ini ya. Wih, besar sekali teman-teman. Ini untuk tegangannya kurang lebih di 220 volt DC. Jadi besar banget ya, tegangan 3,7 volt bisa menjadi 220 volt DC dan bisa menjadi inverter menghidupkan lampu LED yang 5 watt, 10 watt atau 15 watt. Ini juga bisa ya teman-teman ya, dari baterai 3,7 volt. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk, oh ya, kita tes dulu ya. Ini bahwasanya untuk lampu LED ini masih real tegangan 220. Kita coba menggunakan tegangan AC ya, jadi supaya tidak dibilang hoax nantinya. Oke, kita cek di tegangan listrik langsung ini ya, jadi supaya kita juga tahu, teman-teman juga tahu kalau ini untuk lampu LED yang masih tegangan AC. Oke, ini saya pasang ke bagian steker dari listrik ya, dan kita pasang di bagian sini juga menyala teman-teman. Oke, ini real apa adanya dan saya berbagi juga apa adanya. Semuanya saya jelaskan di dalam video ini. Kalau misalkan ada teman-teman yang kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke, oh ya, kalau misalkan baterainya habis gimana? Jadi teman-teman siapkan saja USB yang seperti tadi ya, yang seperti ini. Untuk USB-nya, ini bagian USB kan kabelnya ada 4 ya, jadi sisakan kabel warna merah dan hitam, langsung pasangkan ke bagian baterai. Untuk merah ya merah, hitam ya hitam, dihubungkan seperti itu saja ya untuk baterainya. Kalau misalkan teman-teman bingung untuk pengecasan baterainya karena kan sudah dikasih kabel ya, kalau dicas ke HP ya nggak mungkin juga sih. Oke, jadi tinggal charge seperti ini saja sudah bisa mengisi baterai. Dan maksimal untuk pengecasan seperti ini yang saya lakukan itu di kisaran
nggak sampai 1 jam atau hanya 30 menit atau 20 menit itu baterai sudah penuh. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, bantu tekan tombol like yang ada di bawah video, dan jika tidak suka, dislike saja. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa terus berbagi video-video menarik lainnya. Terima kasih. Oh ya, jika ada pertanyaan langsung saja ya, tanyakan di kolom komentar jika ada yang kurang paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video terbaru selanjutnya.